Assalamualaikum. Kali ini saya mau membuat pangsit dengan isian ayam dan udang. Kalau orang Inggris menyebutnya ini dumpling, kalau orang Jepang menyebutnya gyoza, ataupun orang bisa menyebutnya wonton soup. Jadi untuk penyebutannya itu tergantung di negara mana kita tinggal aja ya teman-teman. Pangsit atau dumpling ini bisa banget dimakan digoreng ataupun berkuah ya teman-teman. Dan ini juga bisa dijadikan frozen food. So langsung aja kita ke proses cara membuatnya dan apa-apa saja bahannya. Teman-teman yang penasaran boleh diikutin terus video ini ya sampai selesai. Untuk bahan-bahannya di sini saya menggunakan 300 gram daging ayam filet. Di sini saya menggunakan bagian paha ayam. Dan ini untuk dagingnya sudah saya potong kecil-kecil agar nanti saat dicoper dia mudah halus ya teman-teman. 100 gram udang yang sudah dikupas dan sudah dibersihkan. Ini juga sudah saya cuci bersih ya teman-teman. Lanjut siapkan chopper, masukkan semua daging ayamnya. Tambahkan 4 siung bawang putih dan setengah ruas jahe. Untuk bawang putih dan jahenya ini mau saya cincang halus. Dan ini kita masukkan ke dalam chopper. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu jamur, 1,5 sendok teh kecap asin, 2 sendok teh minyak wijen, 1 sendok teh kecap ikan, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, 1 butir telur ayam, 1 sendok makan saus tiram. Lalu semua bahan-bahannya kita chopper sampai dia setengah halus. Dan kalau sudah setengah halus seperti ini, masukkan 2 sendok teh munjung tepung tapioka. Lalu kita chopper kembali sampai tepung tapiokanya tercampur semua. Ini sebentar saja ya teman-teman. Kalau tepung tapiokanya sudah tercampur semua, untuk choppernya ini kita matikan sebentar, kita masukkan udang yang sudah dikupas tadi. Kalau udangnya sudah dimasukkan, ini lanjut kita chopper kembali. Untuk kali ini choppernya kita sebentar saja, karena saya mau udangnya tidak terlalu halus, jadi dia saat dimakan dia masih bertekstur untuk udang dan ayamnya ya teman-teman. Seperti ini dia sudah pas, ini tidak terlalu halus. Lalu untuk isian pangsit atau dumpling ini mau saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Dan ini dia untuk hasilnya. Dan di sini saya tambahkan 1 batang daun bawang yang sudah saya iris-iris kecil seperti ini. Lalu ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Dan kalau semuanya sudah tercampur merata seperti ini kita bisa sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan kulit dumpling. Ini saya menggunakan yang bentuk oval. Kalau teman-teman mau menggunakan yang bentuk persegi itu bebas banget ya teman-teman. Kita siapkan 1 lembar kulit pangsit atau ini bisa juga menjadi kulit dimsum. Lalu ini kita beri setengah sendok teh adonan isian. Dan untuk pinggirannya ini saya beri air agar nanti dia mudah merekat. Kalau pinggirannya semua sudah kita beri air, lalu ini kita lipat 2 sambil sedikit ditekan agar tidak ada udara di dalamnya. Dan seperti ini aja dia sebenarnya sudah bisa, tapi kali ini mau saya lebih cantik lagi, jadi saya lipat lagi 2 ke belakang seperti ini. Jangan lupa diberi air. Kita lipat 2 seperti ini sambil ujungnya sedikit ditekan agar dia lebih kokoh merekatnya. Seperti ini dia untuk hasil lipatannya. Ini kelihatan cantik ya teman-teman. Kalau sebelumnya itu contoh lipatan yang pertama, ini saya contohkan untuk lipatan yang model lainnya. Seperti sebelumnya kita isi setengah sendok teh isiannya, lalu kita beri air di pinggirannya. Dan kita lipat 2 untuk kulitnya sambil ditekan-tekan agar tidak ada udara. Untuk adonan kulit lumpia yang saya gunakan ini sebenarnya sudah sedikit kering ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman tidak mau seperti saya, adonan yang belum digunakan ini boleh ditutup dengan kain agar dia tidak kering. Lalu ini
kulitnya mau saya lipat-lipat seperti yang ada di video ini. Untuk isiannya jangan diletak terlalu banyak ya teman-teman, karena nanti kita susah untuk melipatnya. Dan seperti ini dia untuk hasil lipatan model yang kedua. Sama rapinya, sama cantiknya ya teman-teman. Lanjut teman-teman bisa bungkus pangsit atau dumpling sampai isiannya habis. Dan ini dia untuk hasilnya itu dapatnya banyak ya teman-teman. Ini saya susun di bungkusan mika seperti ini karena nantinya ini tidak akan saya masak semua. Jadi ini nanti akan saya masak seperlunya saja. Jadi kalau teman-teman mau jualan, ini bisa dibungkus seperti ini ya teman-teman. Dan untuk isiannya tadi itu ada berlebih dan kebetulan di kulkas saya ada tahu kosong, jadi saya isi dengan isian dumplingnya. Dan kalau sudah dibungkus dengan tahu seperti ini, dia hampir sama dengan jajanan pasar, tahu walik. Dan untuk pangsit atau dumplingnya ini mau saya goreng menggunakan sedikit banget minyak yang saya oleskan di atas teflon. Dan ini menggunakan api yang sangat kecil, cenderung ke hampir mati ya teman-teman. Agar nantinya saat kita goreng dalamnya itu tetap matang merata. Ini saya goreng sedikit saja untuk satu porsi orang makan saja ya teman-teman. Ini kita goreng sampai dia warnanya kuning kecoklatan dan dia matang semua sambil terus dibalik-balik agar dia matangnya merata ya teman-teman. Dan kalau sudah warnanya kuning kecoklatan seperti ini bisa kita angkat ya teman-teman. Lanjut di sini saya mau menggoreng tahu waliknya. Ini kita masukkan aja ke dalam minyak yang sudah saya panaskan sebelumnya. Di sini saya menggunakan minyak yang cukup banyak. Untuk tahu waliknya, di sini saya goreng secukupnya saja, tidak semua. Kita goreng sampai berwarna kuning kecoklatan, lalu ini siap untuk kita angkat ya teman-teman. Dan untuk membuat pangsit rebusnya, di sini kita tinggal didihkan air saja. Lalu kita beri sedikit minyak goreng agar nanti saat merebus pangsitnya dia tidak lengket ya teman-teman. Dan ini mau saya rebus sebagian dari pangsitnya. Kita rebus selama kurang lebih 3 menit saja. Jadi kalau ngerebus ini dia tidak perlu terlalu lama. Kalau semua pangsit atau dumplingnya sudah naik ke permukaan seperti ini, itu tandanya dia sudah mateng ya teman-teman. Jadi ini siap untuk kita angkat dan kita tiriskan ya teman-teman. Lanjut, di sini saya sudah siapkan 6 siung bawang putih dan ini saya cincang-cincang halus seperti ini. Bawang putih ini mau saya goreng. Bawang putih goreng ini nantinya akan dimakan bersamaan dengan pangsit kuah. Lanjut kita goreng bawang putihnya sampai berwarna kuning kecoklatan, tapi jangan sampai gosong ya teman-teman. Kalau mulai terlihat ada yang berwarna kuning kecoklatan seperti ini bisa kita matikan api kompornya. Lanjut kita aduk-aduk aja sampai dia benar-benar berwarna kuning kecoklatan semua ya teman-teman. Setelah itu ini bisa kita pindahkan ke mangkuk wadah kecil. Lalu ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita membuat sup kaldu ayamnya. Kalau sebelumnya daging paha filetnya kita gunakan untuk isian pangsit atau dumpling. Di sini untuk supnya saya menggunakan tulang bagian paha ya teman-teman. Rebus tulang ayam di air yang mendidih. Kita rebus sampai airnya itu mendidih kembali. Setelah itu air rebusan yang pertama ini mau saya buang dan saya ganti dengan air yang baru. Air rebusan ayam yang pertama ini wajib banget kita buang ya teman-teman, karena ini adalah sisa darah dan kotoran ayam. Dan ini juga dapat mempengaruhi rasa kaldu ayam kita nantinya ya. Untuk air rebusan yang pertama tadi sudah saya buang dan untuk tulang ayamnya ini juga sudah saya cuci bersih. Dan ini mau saya ganti airnya menggunakan air minum yang baru. Dan ini mau saya rebus kembali selama 30 menit. Tambahkan 1 sendok makan minyak ikan, setengah sendok teh lada bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir,
Dan masukkan juga 2 ruas jahe yang sudah saya iris tipis-tipis ya teman-teman. Untuk air perebusan yang kedua tadi saya menggunakan 1200 ml air ya teman-teman. Dan ini tinggal kita rebus aja selama 30 menit. Setelah 30 menit ini bisa kita matikan api kompornya ya. Dan terakhir, agar rasanya lebih enak dan lebih mantap lagi, lebih segar lagi, kita masukkan 1 batang daun bawang yang sudah saya iris kecil-kecil. Dan ini sudah siap untuk kita sajikan. Untuk kuahnya bisa kita sajikan dengan pangsit yang direbus tadi. Lalu kita taburi dengan daun bawang atasnya biar kelihatan cantik lagi. Dan kita tambahkan bawang putih goreng yang kita goreng sebelumnya. Dan ini dia pangsit kuah kita sudah jadi, atau ini bisa juga disebut dengan wonton soup. Ini anak-anak udah pasti ini bakalan doyan banget dan rasanya beneran enak, seger banget ya teman-teman. Dan ini juga ada yang digoreng pangsitnya dan ada tahu walik juga yang digoreng. Dimakan dicocol dengan chili oil, ini udah the best ya teman-teman, udah enak banget. Untuk pangsit yang direbus tadi bisa dimakan dengan kuah sup kaldu ayam seperti ini. Kalau teman-teman tidak mau menggunakan kuah sup seperti ini, teman-teman bisa pakai chili oil aja seperti ini ya teman-teman. Ini rasanya beneran sama enaknya. Teman-teman tim yang mana nih? Yang direbus atau yang digoreng? Yang berkuah atau yang tidak nih? Kalau saya pribadi saya suka semuanya ya. Rasanya sama-sama enak. Kalau digoreng dia garing kriuk-kriuk. Kalau dimakan menggunakan kuah sup dia juga jadinya seger banget. Untuk isian pangsit atau dumplingnya ini beneran dagingnya berasa, udangnya juga berasa. Pokoknya ini pas banget ya teman-teman. Jadi teman-teman wajib banget nih cobain resep ini. Anti gagal loh. So sekian dulu video saya hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum.